Terima kasih Bapak Ibu. Dia Nusantara sekaligus membuka acara webinar 19 hari ini kepada Profesor Dr. Suharyadi MS, kami persilahkan. Mohon izin Prof, audionya masih dalam kondisi mute. Mohon maaf. Ya, saya hormati para narasumber, Dr. Wiwi Widawati, Profesor Mus Mahadi, Profesor Intias Utami, dan juga Dr. Ari Perwati, Dekan Fakultas Bisnis dan Sosial, sekaligus juga Kepala Prodi Akuntansi. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan Universitas Dia Nusantara, para dosen dan karyawan yang hadir, dan sekaligus adik-adik para mahasiswa akuntansi di lingkungan Universitas Dia Nusantara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, tentu atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua pada pagi hari ini masih diberikan umur panjang dan sekaligus kesehatan, sehingga bisa bersama-sama mengikuti webinar Prodi Akuntansi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, hari ini webinar akan membahas masalah VUCA dan BANI, kaitannya dengan perkembangan atau prospek dari profesi akuntansi. Nanti dari narasumber akan dijelaskan betapa situasi yang dihadapi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu terjadi sangat cepat perkembangannya. Di samping itu, masalah pandemi yang tidak selesai-selesai, COVID yang terus merubah dirinya menjadi spesies yang semakin lama semakin cepat berkembang. Tadinya Delta sudah sangat mengganggu perekonomian kita, sangat mengganggu kegiatan-kegiatan masyarakat. Delta sudah bisa diatasi, sekarang muncul Omicron yang juga lebih cepat lagi katanya untuk penyebarannya ya. Bahkan di Amerika dan Eropa sekarang ini luar biasa dampaknya. Amerika hampir setiap hari 1 juta terkena virus COVID dengan jenis Omicron ini. Dan di Indonesia diprediksi bulan Februari Maret juga akan terjadi puncak dari penyebaran Omicron, dan kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya berharap untuk mengikuti instruksi Presiden untuk melakukan booster atau vaksin yang ketiga. Saya ini di jalan dalam rangka menuju ikut booster vaksin ketiga, karena kebetulan dapat jadwal pagi ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa terlalu lama, dan sekaligus juga memberi kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan makalahnya masing-masing. Saya yakin ini pakar-pakar yang paling top di bidang akuntansi, ya, terutama Prof. Murul Mahadi, kemudian Ibu Intias dan Dr. Wiwi, ini orang-orang yang sangat luar biasa. Sehingga tentu bagaimana mengantisipasi VUCA dan BANI ini sedemikian rupa yang tentu akan dihadapi oleh semua pihak, terutama juga prodi akuntansi, yang akhir-akhir ini memang terjadi penurunan minat mahasiswa yang cukup signifikan di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, karena belum memahami betapa perkembangan yang terjadi itu sebenarnya bisa diantisipasi, tentu dengan kreativitas yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu,
saya berharap terutama para mahasiswa, para dosen yang ikut di dalam kegiatan webinar ini bisa menyimak dengan seksama apa yang disampaikan para narasumber sehingga semua bisa mengantisipasi masa depan dengan lebih baik. Demikian saja ingin saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Nur Mahadi, Profesor Intias Utami, dan Dr. Wiwi Widawati, sekaligus Dr. Ari Purwanti sebagai penyelenggara. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan secara langsung. Insya Allah nanti kalau COVID sudah berlalu, kami akan mengundang para narasumber langsung datang ke kampus atau kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Dan selanjutnya sambutan Koordinator IAI KAPD dari DKI Jakarta, yaitu kepada Ibu Dr. Wiwi Idawati SEMSI. Kami persilakan. Terima kasih Sekar atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa dipertemukan untuk mengikuti acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nusantara bekerjasama dengan Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Wilayah DKI Jakarta. Pertama-tama kami pengurus Forum Dosen Akuntansi Wilayah DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Dian Nusantara, yaitu Profesor Dr. Suharyadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak, bisa kita bertemu pada hari webinar ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ari Purwanti, SEMAK, CA, CSR, CERA, CIBA, Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara, merangkap Kaprodi Akuntansi, dan hari ini juga sekaligus bertugas menjadi moderator pada webinar hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nur Mahadi Surya Janegara, SEMM, Akuntan CA CPA, selaku Rektor Institut Bisnis Informatika Kesatuan Bogor sebagai narasumber hari ini. Selamat pagi, Prof. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Intias Utami, SE, MSI Akuntan CA, Kepala Penjamin Mutu Universitas Kristen Satya Wacana sebagai narasumber hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, adik-adik mahasiswa serta Bapak Ibu panitia yang sudah dapat menyelenggarakan webinar hari ini. Pertama-tama saya izin dulu menyampaikan, memperkenalkan diri. Saya Ibu Dr. Wiwi Idawati selaku koordinator Forum Dosen Program Studi Akuntansi di wilayah DKI Jakarta untuk kepengurusan tahun 2020 sampai dengan 2022. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan pada kami untuk memberikan sedikit sambutan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Forum Dosen Akuntansi Wilayah DKI Jakarta di bawah Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program kerja untuk meningkatkan tridharma perguruan tinggi di kalangan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Dan pada kesempatan ini, Universitas Dian Nusantara menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan webinar dengan tema Revolusi Tantangan Puka Bani pada Profesi Akuntan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa profesi akuntan merupakan suatu profesi yang dipandang oleh masyarakat dari sudut intelektualnya.
di mana keberadaan daripada profesi akuntan dapat dibutuhkan dalam memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambil keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Namun dengan perkembangan zaman yang selalu menuntut adanya suatu perubahan yang juga berdampak pada perkembangan profesi akuntan ke depannya. Nah, dengan demikian, dalam dunia yang dipenuhi oleh volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang disebut dengan VUCA saat ini, menuntut profesi akuntan menjalankan peran strateginya secara optimal untuk selalu berupaya mengupdate peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia saat ini. Sebagai regulasi penting sekali bagi kita untuk para profesi akuntan di masa yang akan datang. Dengan dilatar belakanginya oleh VUCA, namun apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, adanya disrupsi teknologi dan juga kita semua sedang merasakan, sedang ditimpa dengan bencana COVID-19 yang mengakibatkan situasi yang serba sulit dan keadaan yang mengkhawatirkan saat ini. Nah, disinilah peran daripada profesional akuntan dituntut untuk punya masa empati dan kepedulian terhadap sesama, mau membuka diri, dapat memahami perbedaan dan juga dapat bertoleransi. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita para pakar di bidang akuntansi sebagai narasumber yang nanti akan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan oleh karena itu, marilah Bapak Ibu peserta webinar hari ini kita bersama-sama menyimak paparan materi dari para narasumber yang semoga disampaikan dari para sumber ini memberikan pandangan kepada kita bagaimana peran profesi akuntan ke depannya. Dan saya juga berharap acara webinar ini bisa menjadi wadah diskusi intelektual kita saat ini. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Dian Nusantara yang sudah memberikan wadah untuk kita berdiskusi terkait dengan resolusi tantangan VUCA Bani pada profesi akuntan publik saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska, saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Wiwi atas sambutannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tibalah kita semua pada sesi utama webinar hari ini, yaitu penyampaian oleh kedua narasumber yang akan didahului oleh Profesor Nur Mahadi, lalu akan dilanjutkan oleh Profesor Intias. Dengan ini kami serta turut mengundang Ibu Dr. Ari Purwanti yang merupakan Dekan dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, serta Ketua Program Studi Akuntansi yang hari ini bertindak sebagai moderator. Kepada Ibu Dr. Ari, kami persilakan memandu perjalanannya sesi penyampaian materi. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi Prof. Murma, selamat pagi Prof. Intias, selamat pagi Prof. Suharyadi. Selamat pagi Ibu Dewi Anggreni. Selamat pagi Dawati, ketua kami di IAIKPD, Forum Dosen DKI Jakarta. Selamat pagi Bapak Ibu dan mendapatkan semua. Akuntan dalam menjalani profesi akuntan ini, dan untuk teman-teman mahasiswa mohon untuk dipahami, didengarkan ya, karena memang nanti ke depannya teman-teman mahasiswa akuntan dan akan melanjutkan profesi ini, sehingga kita akan dapat pesan-pesan dari para
pakar. Untuk itu sebelum saya memulai diskusi ini, izinkan saya untuk membacakan sekilas mengenai CV Prof. Murma. Baik, Prof. Murma, Profesor Dr. Haji Murma Hadi, CSFA, ASEAN CPA, lahir di Bandung 31 Mei 1955. Beliau lulusan dari S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi University STIE IPWI Jakarta tahun 2000 dan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1981 dengan register negara ini masih D ya Prof ya. D2703, mungkin sekarang sudah CA Bapak Ibu ya. Kita bergelar CA dengan register negara. Gelar profesi yang dimiliki oleh Prof. Murma yaitu CSFA, Certified State Finance Auditor, kemudian register negara, CA dan CPA. Melihat riwayat pekerjaan beliau, sampai dengan hari ini beliau adalah Komisaris Utama PT Pelindo Terminal Peti Kemas dan Ketua STIE Kesatuan. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Ketua BPKRI, mulai April 17 sampai dengan Oktober 2019 dan menjadi anggota BPK. Kemudian Rajasa dan Komisaris PT Pulau Kencana Raya. Pengalaman beliau sebagai auditor dan konsultan manajemen luar biasa Bapak Ibu, kalau dibacakan sepertinya panjang sekali. Kemudian di bidang pendidikan, Prof. Murma ini juga di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk menulis buku dan melakukan penelitian Bapak Ibu. Jadi kita sebagai dosen tidak lupa untuk melakukan tridharma, yaitu tetap melakukan penelitian. Dan luar biasa Prof. Murma ini juga jurnal internasionalnya banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau dibacakan nanti Bapak Ibu bisa searching di Google Scholar. Kemudian nasional terakreditasi juga luar biasa banyaknya. Penghargaan dan tanda kehormatan yang diperoleh oleh Prof. Murma, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Mahaputra Nararia, ya, mohon maaf, hiu kencana Bapak Ibu. Jadi ini Prof. Murma ini luar biasa perjalanan karirnya sebagai akuntan. Untuk itu kami persilahkan Prof. Murma untuk bisa sharing kepada kami berkaitan dengan tantangan yang kami hadapi Fukabani ini. Silahkan Prof. Ya, terima kasih Dr. Ari. Baik, yang saya hormati Profesor Dr. Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara, yang saya hormati para Wakil Rektor, Struktural, dan para dosen di Universitas Dian Nusantara, yang saya hormati Dr. Wiwi Idawati, Ketua Forum Dosen Akuntansi Wilayah Jakarta, dan peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perlindungan serta limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga kita dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nusantara dengan tema Resolusi Tantangan Beralihnya FUKA Menjadi Bani pada Profesi Akuntan. Hadirin yang berbahagia, FUKA merupakan singkatan dari volatile,
uncertain, kompleks, dan ambiguous. Konsep VUCA pada awalnya dikembangkan pada periode pasca Perang Dingin oleh ilmuwan sosial di United States Army War College pada tahun 1987 untuk menggambarkan transformasi sosial yang telah terjadi dan bagaimana militer harus bertindak dalam menghadapi kemungkinan konflik setelah Perang Dingin. Dalam perkembangannya, konsep VUCA diadopsi oleh berbagai bidang termasuk bisnis untuk mengantisipasi adanya ketidakstabilan di seluruh dunia, perubahan yang cepat, dan munculnya transformasi teknologi. Dalam konteks dan persepsi VUCA, dunia itu volatile, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Istilah VUCA mulai populer pada tahun 2000-an, tepatnya saat terjadi perubahan teknologi yang cukup signifikan, yaitu penemuan dan penyebaran internet, dan pada saat dunia dikejutkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang begitu cepat mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat. VUCA merupakan akronomin V atau volatilitas mengacu pada kecepatan perubahan yang dinamis dalam lingkungan masyarakat, industri, pasar, atau dunia secara umum. Contohnya, kita dapat melihat terjadinya fluktuasi penurunan yang sangat tajam atas permintaan barang dan jasa di masa pandemi yang menyebabkan bangkrutnya banyak perusahaan. U atau uncertainty atau ketidakpastian dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk memprediksi masa depan. Adanya hal-hal yang terjadi di luar yang telah kita rencanakan. C atau complexity atau kompleksitas mengacu pada keberagaman faktor-faktor yang mempengaruhi hidup kita dan yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat keputusan bisnis dalam lingkungan yang semakin kompleks. E atau ambiguity atau ambiguitas berkaitan dengan adanya ketidakjelasan informasi sehingga kita salah menafsirkan suatu kejadian atau realita. Tidak hanya dalam dunia bisnis, konsep VUCA juga telah mempengaruhi profesi akuntan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis dan semakin kompleks menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para akuntan. Pada tahun 2016, Baruch Lev dan Feng Gu menulis sebuah buku berjudul The End of Accounting and the Path Forward for Investor and Managers yang mengkritik praktek akuntansi yang sudah kehilangan relevansinya dalam keputusan ekonomi yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan. Karena dunia sudah berkembang dan laporan keuangan sudah tidak banyak berubah lebih dari 100 tahun. Salah satu kritik paling pedas dalam buku tersebut adalah accounting lebih banyak mendasarkan diri kepada estimasi, bukan fakta sebenarnya. Contohnya adalah perhitungan depresiasi aset tetap dan penyisian piutang. Padahal di era VUCA, estimasi dan prediksi sulit dilakukan dan distorsi estimasi terhadap realita sangat signifikan. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk akuntansi, adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan terjadinya dikotomi antara tradisional versus modern accounting. Banyak praktisi berpendapat bahwa praktek akuntansi tradisional tidak efisien, membosankan, rawan kesalahan, menyesatkan, dan mahal. Ribuan transaksi direkonsiliasi dan dicocokkan pada akhir periode dan karena manusia tidak sempurna.
Proses monoton ini meningkatkan kemungkinan kesalahan pencatatan dan perhitungan. Pada tahun 2019, Backline melakukan survei terhadap lebih dari 1.100 eksekutif dan terungkap bahwa 55% responden tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan yang mereka buat sampai diterbitkannya laporan keuangan tersebut. Modern accounting merupakan istilah yang dipakai di mana praktek akuntansi telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam akuntansi modern, data terintegrasi dan adanya informasi real time untuk analisis dan keputusan. Transparansi dan kecepatan informasi membantu para investor mendapatkan informasi yang akurat dan meyakinkan. Akuntansi modern juga lebih manusiawi yang dapat membebaskan akuntan dari tugas-tugas monoton dan lebih fokus pada keahlian, kreativitas, dan profesional judgment mereka. Para akuntan dapat mengurangi adanya volatilitas dan uncertainty dengan mengembangkan artificial intelligence dalam proses bisnis mereka. Saat ini peranan data sangat krusial dalam pembuatan keputusan finansial. Penggunaan big data analytics dalam mengolah data keuangan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Selain itu, teknologi saat ini memungkinkan kita dapat secara real time melakukan monitoring atas hal-hal yang terkait dengan keuangan yang dapat diakses from anywhere and anytime. Artificial intelligence memungkinkan mesin untuk mengamati memungkinkan mesin untuk mengamati dalam proses adanya volatilitas dan uncertainty dengan mengembangkan artificial intelligence dalam proses bisnis mereka. Saat ini peranan data sangat krusial dalam pembuatan keputusan finansial. Penggunaan data analytics dalam mengolah data keuangan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Selain itu, teknologi saat ini memungkinkan kita dapat secara real time melakukan monitoring atas hal-hal yang terkait dengan keuangan yang dapat diakses. Artificial intelligence tadi memungkinkan mesin untuk mengambil alih tugas yang monoton, berulang-ulang, memakan waktu, dan redundant sehingga akuntan dan analis keuangan dapat bekerja dengan lebih efisien. Hal ini menyebabkan para akuntan profesional dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk memberikan insight yang bernilai bagi para pengambil keputusan. Penggunaan mesin yang menggunakan kecerdasan buatan juga dapat mengurangi biaya, kesalahan, akurasi data, dan pekerjaan dapat dianalisis dengan sangat cepat. Kompleksitas bisnis yang terjadi saat ini merupakan tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh para akuntan. Penggunaan teknologi big data analytics merupakan suatu keharusan dalam menghadapi tantangan ini. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, akuntan terbiasa berurusan dengan tidak hanya angka-angka, tetapi juga informasi kuantitatif dan kualitatif lainnya.
keterampilan analitis akan menjadi keterampilan mutlak para akuntan. Hadirin yang berbahagia, para ahli berpendapat bahwa konsep KUKA tidak cukup memadai untuk menghadapi perubahan-perubahan di masa pandemi COVID-19 dan masa setelah itu. Saat ini berkembang satu konsep baru yang dikenal dengan sebagai BANI, yang merupakan singkatan dari brittle, unctuous, non-linear, dan incomprehensible. Konsep BANI dikembangkan oleh seorang antropolog, penulis, dan futuris Amerika yang bernama Jamais Casio. Menurut Casio, kerangka KUKA tidak cukup untuk membantu kita memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam konsep BANI, brittle atau rapuh adalah fakta bahwa kita rentan terhadap bencana setiap saat. Dalam semua bisnis yang dibangun di atas fondasi yang rapuh dapat runtuh dalam semalam. Contohnya adalah pandemi COVID-19 yang tiba-tiba muncul yang berdampak pada bangkrutnya banyak perusahaan. Kegagalan satu perusahaan besar dapat berimbas kepada ancaman ekonomi dunia karena semua saling terkoneksi. Anxious atau cemas adalah salah satu gejala di mana kita tidak yakin apakah tindakan kita akan membawa kesuksesan atau kebangkrutan. Terlebih di saat pandemi, di mana segala tindakan kita berisiko, baik terhadap kemampuan kita untuk bersaing dan bertahan, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan kita. Non-linear berarti bahwa kita tidak dapat melihat secara jelas hubungan sebab akibat secara linear, di mana sebab yang sepele dapat menyebabkan akibat yang sangat besar, dan begitu sebaliknya. Incomprehensible memiliki arti sulit untuk dipahami atau dimengerti. Sering muncul kejadian atau masalah di mana kita kesulitan untuk mencari jawaban yang meyakinkan untuk dilakukan tindakan perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengontrol semuanya. Kadang-kadang semakin banyak data yang kita dapatkan untuk kita analisis, maka semakin sulit untuk kita dapatkan jawabannya. Apalagi di tengah perubahan yang begitu cepat di mana data berubah secara dinamis dan data dapat tidak menjadi relevan dalam waktu singkat. Dalam perspektif BANI, akuntan memiliki tantangan dan juga peluang. Kerapuhan atau brittle dalam konsep BANI dapat terjadi di semua perusahaan. Oleh karena itu, mau tidak mau, tradisional accounting harus segera kita tinggalkan. Dengan berkembangnya akuntansi dan teknologi yang mendukung proses akuntansi dan pelaporan, akuntan berpotensi menjadi pemain penting dalam berbagai sektor. Data menunjukkan bahwa terdapat hampir 63 juta unit usaha yang memerlukan para akuntan dalam mengelola akuntansi di unit-unit tersebut. Terdapat 700 lebih perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 142 BUMN, 107 bank umum, 1.597 bank perkreditan rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua perusahaan-perusahaan ini memerlukan para akuntan untuk pengelolaan dan pelaporan transaksi keuangannya. Puluhan ribu akuntan telah menjadi personal kunci di ribuan perusahaan dan juga di instansi-instansi pemerintah, pusat dan daerah, serta sektor publik lainnya. Data ini menunjukkan bahwa para akuntan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan yang betul-betul merefleksikan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Modern accounting juga mengharuskan auditor mampu menganalisis dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari berdasarkan data akuntansi yang dimilikinya. Akuntan juga dituntut berkolaborasi dengan programmer komputer dan data analis. Kolaborasi ini dapat menghasilkan laporan yang reliable, convincing, dan komprehensif. Salah satu kunci keberhasilan menghadapi brittle adalah memperkuat kapasitas, kolaborasi, dan resilient profesi akuntan. Anxious atau kecemasan dirasakan oleh banyak profesi termasuk profesi akuntan. Data Ikatan Akuntan Indonesia menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia jumlah akuntan yang terdaftar adalah sekitar 40 ribuan dan yang tidak terdaftar jumlahnya tentu lebih banyak lagi. Saat ini diperkirakan instansi pemerintah seluruh Indonesia masih kekurangan tenaga akuntan hingga 25 ribuan orang. Di sektor pemerintahan, realisasi belanja APBN kita pada tahun anggaran 2020 mencapai 2.595,4 triliun yang merupakan peran para akuntan dalam proses akuntansi dan pelaporannya. Tentu saja dengan data-data tersebut, para akuntan memiliki kesempatan untuk menjadi profesional di berbagai tugas dan tanggung jawab, baik itu peran yang sudah ada atau peran baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Peran-peran baru ini diantaranya adalah sebagai financial advisor, cybercrime accountant, blockchain accountant, dan banyak lagi. Tidak ada alasan untuk khawatir bahwa akuntan akan punah dalam waktu dekat. Cara terbaik untuk mengurangi anxious atau kecemasan adalah dengan meningkatkan awareness. Kita tidak dapat menghandle sesuatu jika kita tidak dapat mengontrolnya. Dan kita tidak dapat mengontrol sesuatu yang berada di luar awareness kita. Penelitian dilakukan oleh Berkeley pada tahun 2018 menunjukkan bahwa cepatnya kemajuan teknologi merubah cara orang-orang bekerja, tetapi manusia tetap memiliki kelebihan dibandingkan dengan mesin dengan menggunakan indera untuk memproses apa yang dilihat, didengar, disentuh, dan belajar dari pengalaman. Serta mengambil keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap dan memerlukan judgment. Para akuntan tetap diperlukan karena informasi dan pencatatan akuntansi banyak melibatkan analisis dan professional judgment. Non-linear dan incomprehensible dalam konteks profesi akuntan merupakan salah satu tantangan terberat yang harus segera diselesaikan di tengah kritik bahwa akuntansi perlu ditransformasi secara signifikan karena relevansinya dengan pengambilan keputusan yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk diterapkan pelaporan terintegrasi atau integrated reporting yang menghubungkan pelaporan keuangan dengan faktor-faktor lingkungan yang mendukung keberlanjutan bisnis atau sustainability reporting, yang diantaranya terkait dengan environment, social, dan government. Terintegrasinya pelaporan keuangan dengan faktor-faktor lingkungan yang mendukung keberlanjutan bisnis menuntut para akuntan profesional Indonesia untuk terus mengembangkan pengetahuan tidak hanya keuangan tapi juga non-keuangan. Pelaporan yang diperluas ini memerlukan keahlian tambahan bagi para akuntan karena akan dipakai untuk pengambilan keputusan oleh investor dan pengguna lain. Kinerja akuntan profesional Indonesia akan diuji dalam keberhasilannya mengembangkan standar dan memberikan jaminan bahwa sustainability reporting merupakan produk laporan yang andal,
transparan, dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders. Kita harus siap membekali keterampilan akuntansi yang kita miliki untuk menyediakan laporan komprehensif yang di dalamnya memuat laporan berkelanjutan yang dilengkapi dengan tingkat jaminan yang memadai, yang dapat bermanfaat bagi investor, pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan dalam membantu mereka membuat keputusan ekonomi. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup saya memberikan ringkasan beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh para akuntan maupun calon akuntan dalam menghadapi kondisi VUCA dan BANI. Pertama, para akuntan atau calon akuntan harus mampu memahami dan selalu aware terhadap perkembangan teknologi dan mampu menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaannya. Kedua, para akuntan atau calon akuntan harus mempelajari dan mengasah kemampuan analisis, critical thinking, official thinking, dan judgment karena kebutuhan akuntan dan auditor untuk membuat pertimbangan atau judgment dan kebijakan atau discretionary. Tidak tergantikan oleh proses otomasi oleh teknologi informasi. Ketiga, para akuntan atau calon akuntan harus mempelajari berbagai disiplin ilmu lain, tidak hanya akuntansi, yang dapat menunjang pengetahuan tambahan seperti big data analytics dan artificial intelligence. Program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka merupakan salah satu terobosan agar para calon akuntan mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan networking di lintas bidang keilmuan. Para mahasiswa akuntansi dapat mengambil mata kuliah non-akuntansi pada program studi lain di dalam maupun di luar kampus, sehingga ketika lulus dapat memiliki pengetahuan dan keahlian tambahan untuk menunjang karirnya. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana para akuntan atau calon akuntan harus selalu mengembangkan networking lintas bidang keilmuan dan keahlian dan juga kemampuan komunikasi yang baik. Demikian penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir dalam webinar ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dalam membangun Indonesia yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.